Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nisri Maulida. Saya seorang mahasiswa angkatan 2019 dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya berada di semester 7 dan di semester 6 kemarin saya berkesempatan untuk mengikuti salah satu program dari kampus Merdeka, yaitu studi independen. Saya mengikuti studi independen bersama Zenus Education di e-learning, e-business strategy, and customer lifecycle management for e-commerce managers or specialists. Jadi cara mengikuti studi independen ini, kalian harus mendaftar di kampus Merdeka website, lalu kalian daftar di studi independennya dalam periode tertentu. Setelah daftar di dalam website kampus Merdeka, kalian akan mendapatkan email apabila kalian lolos dari seleksi administratif. Dan untuk Zenus Education ini, kalian akan mendapatkan G-form yang isinya itu tentang tesnya itu ada logiknya, math, English, sama Indonesia. Dan juga ada esainya yang untuk memberikan argumen tentang suatu topik. Apabila kalian lolos dari seksi kedua ini, kalian akan mendapatkan email penerimaan. Setelah itu, kita akan melaksanakan onboarding peserta, yaitu dengan mentor dari Zenus Education, dan kita akan dijelaskan apa saja yang akan kita lakukan selama 5 bulan ke depan. Nah, keesokan harinya itu kita sudah mulai mempelajari bab 1 dalam Universal Fundamental Skills, yaitu penalaran dan pemahaman bacaan. Jadi kita itu sistemnya kegiatan belajar mandiri. Jadi kita belajar mandiri terlebih dahulu dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh pihak Zenius. Lalu kita akan membahasnya dengan mentor itu sekitar seminggu sekali dengan live class menggunakan Zoom ataupun menggunakan aplikasi Zenius. Jadi setelah live class biasanya kita diberikan tugas, yaitu kuis sumatif berbentuk pilihan ganda, dan juga seminggunya kita perlu meningkatkan Zencore yang ada di aplikasi Zenius. Zencore itu kita mengerjakan beberapa kuis. Nanti kita harus naik 3 level seminggunya sampai nanti 5 bulan ke depan. Dalam bab 1 ini kita belajar itu logic, math, English, sama bahasa Indonesia. Nanti di tugas akhirnya itu berbentuk esai, kita memberikan argumen kita mengenai suatu topik. Lalu di bab 2 itu kita ada filsafat dasar. Dalam filsafat dasar ini kita mempelajari apa itu filsafat, apa itu cabang-cabang filsafat, sejarahnya bagaimana, dan tugasnya itu berbentuk esai juga, diberikan beberapa pertanyaan. Kita ada live class juga, jadi setiap materian itu pasti ada live classnya dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Lalu bab 3 itu ada sains terintegrasi, dan sains terintegrasi ini tuh kita belajar bagaimana alat terbentuk, bagaimana kehidupan terbentuk, bagaimana revolusi sains gitu. Dan tugasnya itu diberikan kuis lagi, kuis sumatif berbentuk pilihan ganda. Tapi ada beberapa juga soal-soal yang diberikan secara esai. Lalu bab 4 itu ada evaluasi perilaku manusia. Jadi di situ kita belajar bagaimana dasar-dasar atau penyebabnya apa yang kita lakukan di zaman sekarang. Dalam bab 4 ini mostly pembelajarannya itu dalam bentuk podcast. Jadi kita tuh gak bosan karena di Zenus ini tuh menyediakan berbagai macam bentuk pembelajaran. Ada yang bacaan, ada yang video pembelajaran, dan juga ada podcast. Nah, untuk di evaluasi ini juga tugasnya itu berbentuk esai. Setelah itu kita masuk ke bab 5. Bab 5 ini sesuai dengan spesialisasi yang kita ambil, dan kita diberikan beberapa materi yang berkaitan. Kebetulan dari saya ngambil bisnis, jadi kita belajar tentang apa itu e-commerce, apa itu bisnis, terus bagaimana caranya kita menggunakan digital marketing tools, bagaimana cara kita menggunakan produk, apa saja yang ada di e-commerce, bagian-bagian apa saja yang ada di e-commerce, kayak gitu. Lalu tugasnya itu bisa studi kasus dari yang sudah kita pelajari. Jadi di bisnis ini tugas akhirnya itu kita disuruh membuat sebuah campaign untuk sebuah brand yang dipilih secara random oleh subject matter expertnya. Di Zenius juga kita tuh ada program mentoring. Mentoring ini itu satu kelompok sekitar 15 orang sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Dan biasanya itu kita membahas tentang tugas-tugas yang sudah diberikan oleh subject matter expert. Jadi kita diskusi dengan satu kelompok itu. Kebetulan karena saya di bisnis, jadinya itu kita belajar mentoringnya itu sama dengan yang jadi setelah kita mengerjakan tugas akhirnya, kita
akan mempresentasikannya di depan subject expert dan juga peserta-peserta lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan specific technical skill. Jadi kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah kita presentasi, kita akan melakukan pengerjaan laporan akhir. Setelah itu kita akan mengadakan graduation atau farewell dari Zenith Education. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.